Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fihi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita umat Islam di seluruh dunia tengah merayakan hari kebadangan, hari kebesaran, hari keagungan, yaitu pelaksanaan salat Idul Fitri secara berjamaah. Karena pada pagi hari ini di seluruh penjuru dunia kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat semua itu telah berkumandang di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka mengumandangkan kalimat takbir dan tahlil di rumah mereka masing-masing karena disebabkan musibah, disebabkan bencana, disebabkan bala, disebabkan suatu penyakit yang mengharuskan mereka harus beribadah Idul Fitri di rumah mereka masing-masing. Itu adalah takdir Tuhan. Tidak boleh mengatakan itu propaganda orang kafir, itu propaganda orang PKI, itu propaganda komunis. Tidak. Tapi ini kebesaran ketentuan takdir Tuhan yang mengantarkan kepada seluruh manusia bahwa Allah mampu memberhentikan siapapun yang beribadah, siapapun tidak beribadah. Allah mampu. Karena Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami tentukan dengan catatan-catatan takdir sebagai pelajaran fa'tabiru ya ulil albab, sebagai pelajaran bagi mereka yang masih hidup, bagi mereka yang berakal. Pada hari ini kita semua bergembira karena telah berhasil melewati sebuah ujian yang berat, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan kewajiban, merupakan suatu prinsip Islam yang telah Allah wajibkan kepada seluruh manusia. Tapi sayang, seribu sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan 11 bulan bagi manusia untuk makan dan minum, bekerja dan lain sebagainya.
sedangkan Allah mengatakan saya hanya punya 1 bulan untuk kalian fokuskan beribadah kepada Allah, karena aku yang akan membalas langsung ibadah itu, yaitulah puasa. Semua ibadah amalan dari kita masing-masing, sedangkan puasa Allah langsung turun tangan akan menjadi saksi atas apa yang telah kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul mengatakan, wa ana ajazzu bihi, akulah yang akan langsung memberikan pahala puasa. Maka beruntunglah mereka-mereka yang berpuasa, maka beruntunglah mereka-mereka yang melaksanakan sholat terawih, sholat malam, maka beruntuklah mereka-mereka yang tidak berpuasa, maka beruntuklah mereka-mereka yang tidak melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat terawih secara berjamaah. Kini bulan yang mulia ini telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang mulia ini telah menorehkan duka yang mendalam di setiap sanubari yang mengaku beriman kepada Allah. Mereka yang berjalan di atas jalan kebenaran, mereka yang meyakini akan berjumpa dengan Allah, mereka yang meyakini penghisapan dengan Allah, mereka meyakini adanya surga dan neraka, mereka meyakini adanya azab kubur, mereka meyakini adanya suatu pertemuan dengan Allah, maka mereka akan menangis, maka mereka akan bersedih, maka mereka akan merasakan sebuah kesedihan, merasakan sebuah kedendaman yang begitu panjang setelah berlalunya bulan suci Ramadan dari setiap sanubari yang mengaku beriman kepada Allah. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Karena orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan menggugurkan segala dosa-dosa dan kesalahan mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam mengharapkan pahala dan perjumpaan dengan Allah Tabaraka Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka yang akan datang maupun yang telah berlalu. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia pada hakikatnya kehidupan semu. Perjalanan kita di dalam kehidupan dunia adalah perjalanan yang singkat. Tidak akan mungkin selamanya kita akan sehat selalu. Tidak akan mungkin selamanya kita akan sakit selalu. Dan tidak akan mungkin selamanya kita akan panjang umur selalu. Namun akan tiba waktunya suatu titik yang akan menjadi suatu penutup-pemutus kelezatan dari perjalanan kehidupan dunia, yaitulah al-maut, kematian. Karena kehidupan dunia adalah singkat. Kehidupan dunia adalah singkat. Maka tidak ada lagi perjalanan yang paling singkat melainkan perjalanan kita di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri kita di kehidupan dunia yang singkat ini. Jangan mengira bahwa kita selamanya hidup. Jangan mengira bahwa kita selamanya hidup seperti itu, Bapak-bapak. Akan tiba waktunya kita akan dipikul di atas keranda. Seluruh manusia akan menyaksikan, istri dan anak suami akan menangis melihat mayat-mayat yang dipikul di atas keranda sebagai bukti kebesaran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Siapa yang belum siap mati dan siapa yang siap akan mati, tentu ini jawaban ada pada diri kita masing-masing. Sehingga tidak ada jawaban yang paling menjawab pertanyaan ini adalah persiapan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isti'dadul yaumir rahil, kata Rasulullah, mempersiapkanlah dirimu untuk menghadap hari pembalasan, hari pertemuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia adalah perjalanan singkat, perjalanan yang tipis,
perjalanan yang akan menggetarkan jiwa dan raga kita, bahwa kita akan mati, kita akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Kita melihat saudara-saudara kita yang tahun kemarin, mereka berpuasa bersama kita, mereka sholat bersama kita. Faya subhanallah, namun kematian, sekali lagi kematian dan kematian datang menjemput. Maka pada hari ini saudara kita tidak bersama kita lagi. Kita melihat di sekeliling kita sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Maka ini ada pelajaran. Fa'tabiru ya ulul albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih sehat. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sibukmu. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kata Rasulullah SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Siapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda adalah masa yang berapi-api. Masa muda adalah masa yang berkobar-kobar. Masa muda adalah masa yang sangat semangat. Namun masa muda hanya ada pada 2 jalan. Jalan kebahagiaan dan jalan kesesatan dan kehancuran. Allah mengatakan fadainahu najdain. Telah kami tunjukkan kepada manusia 2 jalan, tinggal mereka hanya memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau beriman dengan masa muda, berimanlah kau. Barang siapa yang kufur dengan masa muda, berkufurlah engkau. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, namun kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kehidupan dunia ada perjalanan yang akan menentukan nasib kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Karena seorang penyair pernah mengatakan, Ibn Unfa, wa in talat salamatu yawman ala alati hadba. Wahai seluruh anak manusia, wahai seluruh penjuru manusia, bagaimanapun panjangnya umurmu, bagaimanapun kamu sehat, yauman ala alati hadba, suatu hari kau akan dipikul di atas keranda, istri dan anakmu akan menyaksikan di tetesan air mata, dan semua orang mengantarkan dengan doa. Namun setelah mereka mengantarkan kamu ke kuburan, tidak ada lagi mereka akan kembali menyuruh kamu. Hanyalah amal-amal ibadahmu yang akan menjadi penutup keselamatan kau di dalam kubur. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, jangan kita berleha-leha, jangan kita memikirkan bahwa dunia ini panjang dalam kehidupan kita. Tidak bapak-bapak, umur kita akan semakin tua. Allah mengatakan, kami ciptakan manusia dari kecil baik, kemudian kami jadikan dia kuat, ya. Tsumma yakunu, setelah dia kuat, ba'da kuwatin ba'da dhafin. Setelah kami ciptakan manusia dari kecil, dari yang lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah, itulah masa tua. Masa tua itulah penutup akhir kehidupan kita. Masa tua adalah penutup dari akhir kehidupan kita. Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu akan dilihat dari akhir kehidupan kita. Kalau kita tidak menggunakan ibadah di masa tua, di masa muda, apa yang kita banggakan di masa tua? Anda kira Anda di masa tua Anda akan ke masjid? Tidak akan bisa, saudara. Anda berangkat ke masjid dengan nafas yang panjang. Anda sholat tidak akan mungkin 10 menit, minimal paling kuat Anda setengah menit. Kalau tidak mungkin, kalau bisa, kalau tidak mungkin Anda akan duduk dengan sholat. Jelas pahala akan berbeda-beda. Karena Rasul mengatakan, sabatun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa syabun nasyafi ibadatillah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasyafi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di masa muda, dia beribadah kepada Allah sampai akhir tua, maka Allah balas kebaikan di masa tua. Di masa muda Allah catat kebaikan-kebaikan, di masa tua dia akan memanen segala kebaikan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian yang terakhir, para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersiaplah untuk menghadapi kematian.
bersiap-siaplah untuk menghadapi sakaratul maut, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan hidup. Maka marilah sama-sama kita mendengarkan syair al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tazawwadu fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Fakamin amsi asbah dhahikan wa qad sunjat aqfalu wa huwa la yadri. Wa kamin saghin yartaji tula umrihim wa qad irqiyat ajsadun dhulmatal qabr. Wa kamin sahin mata duna illatin wa kamin saqmin 'asha hina min ad-dahr wa kamin urusin zayyana zawjiha wa qad qubilat arwahum lailatul qadri. An-nafsu baka nafsu tabaqi ala dunia wa qad amilat anna salamata fiha tarqama fiha. Kata beliau sallallahu, berbekalah engkau sesungguhnya, berbekalah dengan takwa, sesungguhnya engkau tak mengetahui malam telah gelap apakah engkau akan tetap hidup hingga waktu subuh. Betapa banyak para pemuda di sore hari, betapa banyak pemuda di sore hari, di siang hari, mereka tertawa, mereka bersenang, mereka bergembira, sementara kain kafan telah ditentukan dengan tidak menyadarinya. Para pemuda bersenang, bergembira, ternyata kain kafan telah disiapkan bagi mereka, sedangkan mereka tidak tahu, sedangkan di saat itu mereka akan mati. Wa kam sahin mata duna illatin, betapa banyak orang yang sehat, ia mati tanpa sebab. Betapa banyak orang yang sakit, namun dia hidup dengan waktu yang panjang. Betapa banyak orang yang sehat-sehat walafiat, ternyata dia tiba-tiba mati. Betapa banyak orang yang sakit, begitu panjang di rumah sakit, bertambah 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetap dia sehat, tidak pernah mati. Tapi orang yang sehat tiba-tiba dia matikan oleh Allah. Itulah kematian Allah sudah misterius. Kemudian betapa banyak pengantin yang telah dirias untuk penghias hidupnya, sementara arwah mereka telah tetapkan kematian pada malam itu. Betapa banyak pengantin berhias, seorang suami berhias untuk istrinya, seorang istri berhias untuk suaminya, ingin melangsungkan akad pernikahan, ternyata kematian telah datang menjemput, akhirnya dia pun menikah. Ini fakta sejarah, kita harus lihat banyak dikejar di pesta-pesta pernikahan. Banyak pemuda yang berhabis kemarin 3 bulan yang lalu telah terjadi seperti itu. Ada seseorang laki-laki yang pernah masalah menjalankan ijab kabul, dia mengatakan, saya terima nikahnya fulan bin fulan, harus syahadat. Allah cabut nyawa di malam di bulan tersebut. Ada lagi di malam pertama ingin berbulan madu, ternyata di saat berbulan madu Allah cabut nyawa di atas ranjang. Ini sebagai bukti bahwa kematian tidak memandang siapapun. Kemudian beliau juga mengatakan, an-nafsu tabaqi ala dunia wa qad amilat anna salamata fiha tarqama fiha. Jiwa yang menangis di dunia, sementara ia mengetahui bahwa untuk selamanya dari adalah meninggalkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya wasiatkan kepada diri saya, khusus kepada ibu-ibu yang ada di belakang. Di akhir khutbah ini adalah beberapa pesan tambahan, yaitu untuk jamaah wanita yang Allah muliakan. Jadilah wanita yang solehah, yang menutup auratnya, yang tidak membantah perintah suaminya, dan mendidik anaknya dengan ajaran Islam. Wahai ibu-ibu, al-ummu madrasatul ula, ibu-ibu adalah madrasah sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Kalau bapak dan ibu salah mendidik, maka tunggulah apa yang terjadi, anak akan tumbuh dengan salah pendidikan. Wanita solehah itu tidak keluar rumah kecuali kepada kepentingan, tidak suka kelayapan. Wanita soleh itu sederhana dalam berpakaian, tidak menor dalam berpaduan, tidak pamer kecantikan, dan tidak mengenakan pakaian tipis tanpa transparan. Wanita soleha itu tidak bersuara keras, tidak ganjeng, dan menjaga diri dari sentuhan laki-laki yang bukan mahram. Karena Nabi SAW mengatakan, sinfani min ahlin nar, nisaun kasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka'asnamatil bukhti al-ma'ilat la yadkhulul jannata wa la yajidur riha. Ada 2 model penghuni neraka. Di antaranya adalah seorang perempuan, mereka berpakaian, ternyata hakikatnya mereka telanjang, mereka berpakaian ketat, mereka berpakaian gengsi, mereka berpakaian menampakkan aurat mereka, maka mereka adalah masuk dalam
penghuni ahli neraka. Kemudian yang kedua, mereka yang membantah suami mereka. Mereka tidak mengerti perjuangan suami mereka. Suami mereka kerja siang dan malam mencari nafkah untuk mereka, namun mereka mengatakan, "Bang, apa yang kau kasih aku sangat sedikit." Maka kata Rasulullah, yakfurna, mereka telah kufur kepada suami-suami mereka. Maka Rasulullah mengatakan, "Inni ra'aitu fi nari akthara minan nisa." Sesungguhnya banyak aku lihat di dalam neraka adalah kebanyakan para wanita. Kenapa? Mereka membantah suami mereka. Ketaatan seorang istri kepada orang tua dan kepada suami, maka ketaatan tertinggi adalah kepada suami, bukan kepada orang tua. Karena orang tua sudah lepas, ketika suami sudah mengambil, maka itu hak dan aman yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika seorang tua dan seorang suami yang lapar, maka seorang suami lebih mendahulukan seorang suami daripada kedua orang tuanya. Maka sebaliknya, kalau seorang suami dia lebih memilih dia punya orang tua daripada istri dan anaknya, itu harus dipahami oleh suami. Jangan kalian biarkan orang tua kalian menderita. Jangan biarkan orang tua kalian sedih. Orang tua melahirkan kalian susah dan payah, namun besar apa yang kalian balas. Orang tua kalian kerja di setiap malam mencari nafkah, menumbuhkan kalian menjadi dewasa, tumbuh dan kuat. Apa yang kalian balas? Kalian balas dengan tetesan air mata mereka. Kalian balas dengan sakit hati mereka. Kalian balas dengan penderitaan mereka. Kalian balas dengan mereka kerja dengan begitu menderita. Faya subhanallah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wahai para ibu-ibu, wahai para laki-laki, saya mewakili laki-laki di keluarga ini. Saya menyampaikan terima kasih untuk para calon penghuni surga. Wahai ibu-ibu yang telah sebulan Ramadan rela capek menyiapkan sahur dan bukaan, sebelum Allah balas kebaikan kalian. Saya dan para laki-laki hari ini mewakili mengucapkan jazakumullah khair kepada ibu-ibu, kepada istri-istri yang tercinta. Kalian telah memasak sahur di setiap malam, kalian berikan kepada suami-suami kalian. Barakallahu fikum, semoga Allah balas surga kepada kalian. Saya juga menambahkan nasihat untuk jamaah laki-laki sekalian. Kita diwajibkan Allah dan Rasulnya untuk menjadi laki-laki yang saleh, itu yang memiliki kebaikan, tetapi baik untuk diri sendiri dan tidak cukup. Kita juga harus jadi laki-laki muslim itu bisa mendatangkan perbaikan di tengah kerusakan dan persediaan. Semoga apa yang kita sampaikan sore hari ini, di pagi hari ini, bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal-amal puasa kami, terimalah salat-salat kami, panjangkanlah umur-umur kami ya Allah. Sehatkan kami, mudahkan rezeki kami, satukan kami dalam persatuan iman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan negeri Sumbawa negeri yang aman dan damai ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, panjangkan umur-umur kami. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Allahumma alif qulubina wa asli dhata bainana wa hadi subulus salam wa najjina minat dhulumati ilan nur wa jadina khawashima dhuhara minna ma batana wa barik lana fi asma'ina wa abasarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha alayk qabilina wa ta'alim lana alaina. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal minna wa minkum, taqabbal minna wa minkum. Idul mubarak wa asakum min al-aidin wal faizin. Kullum amin antum bi khair wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Raja